Ini dia informasi daging banget nih buat kalian yang mau ngambil KPR ya kan. Pokoknya udah bukan kulit lagi ya. Bukan jeroan juga. Bukan jeroan juga. Pokoknya daging banget dah. Ini pokoknya informasi penting banget buat kalian yang mau ngambil KPR. Kenapa? Karena yang gue tahu itu banyak ya dari orang-orang awam tuh kayak takut ngambil KPR nanti ntar marketingnya inilah itulah banyak-banyak kayak apa informasi-informasi yang ya begitulah ya, namanya kabar buruk gitulah ya. Padahal sebenarnya untuk pengambilan KPR sendiri itu nggak begitu rumit lah ya. Betul. Karena bagi gue KPR itu adalah sebuah keputusan finansial gitu ya. Kalau emang rumah gitu kan berbicara rumah ya. Kan 3 kebutuhan pokok kayak sandang, pangan, papan. Papan itu kebutuhan primer. Kalau gue punya prinsip sebagai marketing sih semua orang pasti akan punya rumah. Nah, itu dia. Itu di tagline ya, di hashtag tuh ya. Semua orang pasti akan punya rumah. Lanjut. Yang pertanyaannya kapan punya rumahnya? Nah, itu dia. Itu jadi pertanyaan tuh. Sekarang kan rumah tuh harganya kalau di perumahan gue ya di Gerarda Sukasari ini kan 300 jutaan. Kalau emang lu lagi posisinya punya duit 300 juta ya udah tinggal beli beres gitu. Tapi mau punya rumah sekarang tapi duitnya belum ada solusinya namanya KPR. Kredit pemilikan rumah. Oh, jadi KPR itu kredit pemilikan rumah. Ya. Gitu. Dan banyak sih yang bilang alah KPR itu jebakan finansial. Ya kan, apa namanya kan cicilan ada yang 20 tahun, 15 tahun. Ya, terjerat hutang 15 tahun. Lah orang situ yang ngambil keputusan kok. Iya. Gitu ya. Cuma mungkin memang banyak kabar yang jeleknya tuh kayak tidak dari marketingnya yang nggak menjelaskan secara detail. Jadi banyak dah tuh. Alah saya ngambil rumah cicilan 3 juta. Lama-lama jadi 6 juta, saya nggak tahu. Nah itu juga kesalahan dari konsumen juga sih ya. Kenapa kalian tuh nggak langsung nanya aja ke marketingnya gitu. Toh juga marketing tuh pasti tahu cicilan dari awal tuh sampai akhir berapa gitu. Udah pasti tahu. Udah pasti tahu itu. Jadi kenapa nggak langsung tanyain aja gitu ya. Kalau gue sebagai marketing gue pasti akan nanya sanggupkah dengan cicilan sekian, terus dengan apa namanya ada trik-triknya juga nih. Iya. Gitu. Ya pokoknya jangan sampai kalian ngambil KPR nih. Kalian nggak tahu nih buntut estimasi tertingginya nih berapa nih, ntar malah yang ada nggak sanggup kejerat utang. Ya ntar ada malah disebutnya DRBM ya. DRBM itu ya kayak galbay gitu ya, gagal bayar gitu. Jadi bener-bener kalian harus bener-bener selektif banget kalau misalnya nyari marketing gitu ya. Informasinya sedetail mungkin. Iya, sedetail mungkin. Harus itu. Misalnya kayak ada orang cerita, "Halo, saya cicilan 3 juta jadi 6 juta di tahun keberapa?" gitu. Ya itu pasti harga rumahnya 600 juta. Nah, kita udah sering lihat harga rumah, udah tahu cicilannya. Kayak di gua nih perumahan Gerarda Sukasari Residen ya, kebetulan kan gue emang marketing sini juga ya. Gitu. Gua Cisanur harganya 339 juta saat ini. Ya kan? Iya, masih murah ya. Masih murah jatuhnya ya. Sistemnya juga klaster, terus juga anti banjir di sini. Terus juga fasilitasnya fasumnya lengkap ya, ada kolam berenang udah jadi ya. Terus juga jogging track juga ada, sarana ibadah juga ada, raw jalan juga. Pokoknya di sini rumah 300 jutaan rasanya kayak 1M karena memang udah sistemnya klaster dan one gate system. Gitu. Keren. Ya. Tepuk tangan buat perumahan gue. Gitu. Lanjut. Apa HP? HP boleh. Mau bahas apa lagi nih? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih ya, perihal angsuran, perihal ketakutan lain, apa sih yang dibutuhkan konsumen pada saat pengajuan KPR? Oke, jadi gimana sih caranya KPR tuh gimana ya? Itu. Mau ngambil rumah cicilan gimana sih gitu. Oke, jadi kalau gua ngambil sebenarnya jadi gua mau beli rumah nih. Misalnya unit Sanur gitu ya, harganya 339 juta. Gua nggak punya duit segitu. Akhirnya gua mengajukan pinjaman ke bank untuk nyairin duit segitu. Ya. Tapi kan kadang bank tuh kalau saya minjem 300 juta, jaminannya apa?
Biasanya kan kalau minjem duit ke bank nggak ada jaminan, nggak bisa. Cuma karena KPR yang dijaminkan adalah rumah tersebut. Rumahnya yang dijaminkan. Rumahnya yang dijaminkan untuk pencairannya. Betul. Dan juga biar bank mau minjemin kita duit segitu untuk bayarin rumah yang itu. Nah, gimana cara kita bayarnya? Kita harus meyakinkan bank. Ya, kita harus meyakinkan bank. Lu bayarnya gimana nanti? Oh, saya kerja di sini atau saya usaha segini dengan penghasilan sekian. Berarti otomatis yang diajuin tuh KTP udah jelas ya. KTP, KK, NPWP juga wajib. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja data diri mah ya. Terus kalau lu kerja gitu ya, harus ada SK kerjanya. SK kerja. SK kerja itu apa? SK? Surat keputusan kerja. Jadi kalau misalnya lu kerja di pabrik atau di PT mana, lu kerja itu pasti ada SK-nya, surat bahwa memang yang menegaskan lu kerja di situ. Itulah SK kerja. Sama kalau lu kerja berarti ada gajinya dong. Ada gajinya, berarti kita perlu slip gaji 3 bulan ke belakang buat nunjukin kalau emang benar-benar kita kerja di situ. Dan juga ada yang itu rekening koran. Rekening koran juga ya? Iya, rekening koran. Karena zaman sekarang mah biasanya gaji udah ditransfer ya. Gaji udah ditransfer berarti rekening, jadi SK kerja, rekening koran 3 bulan ke belakang, slip gaji 3 bulan ke belakang. Udah itu aja. Simple ya? Iya, simple buat ngeyakinin bahwa saya kerja di sini loh dengan gaji sekian, maka saya bisa bayar cicilan ini. Iya. Gitu. Kalau usaha lebih banyak. Ya, dia 6 bulan. Oh, jadi kalau kerja itu cuma 3 bulan, kalau untuk usaha itu 6 bulan 6 ya? bulan. Karena kan usaha kan dinilai bank itu kadang ada naik turun. Jadi dia menghitung 6 bulan tuh. Usaha arus kasnya itu 6 bulannya stabil atau enggak. Cuman kan kalau kerja pakai SK kerja nih. Nah, kalau usaha kan kalau SK kerja. Usahanya harus yang bisa dibuktikan ya. Dan usahanya juga harus yang legal. Ya, makanya ada namanya. Ada dong. Ada. Duitnya banyak. Nggak tahu dari mana. Ya bank juga nggak mau. Harus jelas duitnya dari mana. Harus kelihatan lah, jangan gelap ya. Jangan gelap. Berarti harus ada NIB. Kalau dulu tuh SKU, surat keterangan usaha. Kalau sekarang namanya NIB. Itu bisa dibikin lah di online. Gitu. Gampang sih itu mah. Bisa dibuat sendiri ya, kalau ini bisa dibantu juga. Gitu. Berarti kalau kerja itu SK kerja, kalau usaha itu NIB ya. NIB ya. Nah, kalau usaha tuh yang paling kadang agak berat ya maju usaha, karena misalnya yang usaha yang beberapa kali ini masuk ke gua kayak tukang bubur kacang hijau. Nah, itu kan dia perputaran ya udah cash aja gitu kan. Dia cash aja, nggak ada di rekening, ya bank mau ngeliatnya gimana. Bisa saya jual bubur kacang hijau 20 juta sebulan gitu kan. Ya terus pembuktiannya di mana? Nggak kelihatan. Mungkin kalau untuk usaha-usaha gua rekomendasikan sekarang walaupun duitnya cash nih ya, itu lu masukin aja ke rekening, besoknya lu keluarin lagi nggak apa-apa, biar kelihatan gitu loh. Yang penting ada mutasinya ya. Mau hari ini masuk 20 juta, besok ditarik lagi ya nggak apa-apa. Iya sih benar. Cuman kan memang sekarang orang udah pada nyimpen duitnya langsung ke rekening kan, jadi kelihatan saldo rekeningnya gitu ya. Sekarang juga kan udah pakai QRIS juga. Cuma buat orang-orang yang nggak sempet dan makainya cash, biasanya si warteg ya, itu lu saran gua sih ya, selain bank itu ada namanya koperasi. Koperasi simpan pinjam banyak lah, pasti lu search di Google pasti koperasi simpan pinjam itu banyak. Jadi dia ada jasanya, orang koperasinya datang buat setoran, nabung tapi ya. Lu nabung ke koperasi, jadi koperasinya yang punya punya bukti bahwa lu emang nabungnya sekian. Nabungnya di situ. Setoran. Gitu, nah, nabung. Yang gue tahu juga nih, kan kalau misalnya usaha itu harus disurvei ya kalau nggak salah ya. Usaha harus disurvei. Nah, jadi kalau misalnya kayak case-case yang orang gerobak atau gimana? Oke. Tempat usahanya nih. Tempat usahanya minimalnya semi permanen ya. Semi permanen. Jadi kalau misalnya tendaan itu kurang kuat di mata bank. Ya, hari ini tenda, ya, ntar orang bank survei di situ, besoknya hilang kemana? Gitu. Bisa pindah-pindah. Jadi mungkin kayak lapak di pasar, tapi kalau yang sekarang tuh lapak di pasar harus punya. Sekarang lapak tuh udah punya sertifikat sekarang. Lapak sekarang udah ada sertifikatnya. Pun juga kalau nyewa, ya dibuktikan penyewaannya, ada tanda tangan kontraknya pasti. Gitu. Sama minimal kios lah. Minimal kios ya. Jangan yang tenda, ada bangunan
semennya ada semennya Semennya lah ya, ya. ada semennya Jangan gitu yang ya. kayu-kayu amat gitu. Itu kalau yang usaha. Nah, itulah itu kalau untuk persyaratan ya, persyaratan antara perbedaan dari kerja sama data usaha. Kita masuk yang lebih dalam lagi. Betul. Apa? Nah, cara bank menilai kita bisa lolos. Cara bank menilai kita bisa lolos. Oke. Apa nih? Perhitungan bank. Perhitungan banknya. Jadi ini kan kita bahas Sanur lagi aja karena emang produk gua kan. Sanur harganya 339 juta, cicilan tahun pertama sampai tahun kelima itu 2.200.000. Serius? Iya, serius. 2.200.000. Tuh, gila, murah ya. Murah banget ya. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, sekitar 4,7. Ya, lengkap dah fasilitasnya. Lu tinggal search aja Griarto Sukasari, nggak usah gue jelasin, udah viral rumahnya. Iya benar. Angsuran rumah 2 juta, angsuran mobil 4 juta. Mending ngambil rumah nggak sih, fungsinya lebih banyak. Cicilan mobil udah 3 juta sekarang. Iya, udah 3 juta 4 juta. Itu DP-nya juga gede. DP-nya minimal 20, 30. Di sini mah booking 2,5 juta, DP 0 langsung sikat. Ya. 2.500.000 Ya, di jadi rumah tuh. Punya rumah, punya mobil. Kata gue sih rumah ya. Rumah, iya. Mobil itu ada kalau kata orang tuh, mobil turun ke aspal, itu harganya langsung turun. Oh iya. Itu kata siapa gue lupa gitu. Tapi yang jelas mobil turun ke aspal harganya langsung pasti turun. Kalau rumah ya tahu sendirilah, nggak usah dijelasin ya. Iya. Harga kenaikan Justru malah naik properti ya, karena ada kenaikan gitu. Tadi sampai mana? Jadi lupa. Perhitungan. Oke, perhitungan. Cicilan 2,2 juta. Nah, jadi bank itu kita bahas karyawan dulu nih. Karyawan. Jadi ada 2 dianggap bank itu, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak. Karyawan tetap itu yang ngebedain tuh cuma di SK kerjanya adalah menyatakan bahwa memang benar nama gue bekerja sebagai karyawan tetap. Nah, itu dianggap tetap. Kalau karyawan tetap itu dianggapnya 50% dari gaji. Iya. Jadi misalnya anggaplah karyawan sekarang rata-rata gajinya 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7 yang dihitung, jadi lu cuma boleh punya cicilan tuh 3,5 juta. Jadi gaji lu 6 sampai 7 dibagi 2 aja. Jadi 3 sampai 3,5 juta. Dikali 50%. Dikali 50% gitu. Jadi kalau misalnya lu gaji lu 6 sampai 7 karyawan tetap dan lu nggak punya cicilan apapun, nah lu bisa ngambil rumah Sanur, udah otomatis lolos. Simple kan ya? Simple banget ya. Yang penting tinggal pas di surveinya benar, terus di rekening korannya terlihat gajinya. Nah, beda lagi kalau karyawan kontrak. Kalau karyawan kontrak dianggapnya 35%. lebih kecil ya dia. Ya. Kalau gajinya 6 dikali 35% cuma 1.950. 1.950. Nah, kalau karyawan kontrak 6 nggak kuat. Kalau 7 dikali 35% tuh 21 tambah ya 23 masih bisa. Masih bisa nah, karena apa? Iya, 27 masih bisa karena cicilannya 2,2. Karena cicilannya 2,2. Ya, jadi masih sanggup. Dengan catatan nggak punya hutang apa-apa ya. Cicilan motor, cicilan mobil. Jadi itu daya cicil lu lah gitu. Oh, daya nyicil yang dihitung sama bank. Ya, RPC sebutan. RPC. Rate Payment Compatibility atau Indonesianya ya daya cicil konsumen. Gitu. Oh, jadi itu dihitung semua ya sama pihak bank ya, kita mau ada pay letter, cicilan HP, cicilan permen gitu ya? Iya, dihitung. Yang sekarang kan banyak pay letter ya. Ya paling kalau emang lu punya pay letter yang 2 bulan, 3 bulan ya paling tutup aja. Gitu. Iya sih. Misalnya lu gaji lu 7 dan lu karyawan tetap punya angka 3,5, lu punya cicilan pay letter misalnya 1 juta sebulan. Nah, itu kan langsung jadi 2,5 ya. Iya, langsung nurunin langsung nurun. Ya kalau emang bisa dilunasin. Dilunasin jadi ya. Jadi sekarang nggak perlu takut lagi, gua mau ngambil rumah bisa nggak ya? Bisa. Asal ya yang tadi kita sebutin tuh terchecklist semua lah. Oh, sama satu lagi sih yang paling penting, BI checkingnya bagus. BI checking tuh ya. Soalnya kan sekarang tuh lagi tren banget nih. Pamer-pamer cicilan. Cicilan apa, Bos? Hidup tanpa hutang lebih menantang. Hidup tanpa hutang tidak menantang. Tidak menantang. Ya. Lebih menantang ngambil rumah. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya kita nongkrong, lo ada pay letter. Ada pay letter apaan? HP. Ya. Kurang flexingnya kurang gitu ya. Flexingnya angsurannya apa? Rumah lah. Ya, cicilan rumah gua. Wah, salut kalau cicilan rumah. Karena emang butuh keputusan yang kuat memang kalau ngambil rumah gitu. Iya sih. Tapi gue percaya rumah jodoh-jodohan ya. Dan kalau lu ngambil cicilan-cicilan yang kayak gitu, ya kalau emang buat operasional kerja lu ngambil cicilan HP, motor boleh. Gitu. Tapi kalau emang buat
cuma buat pamer-pamer ya gimana lah ya. Lu ngambil HP 4 juta gitu, cicil setahun, tahun depan udah turun nilainya. Tahun depan udah turun. Kalau misalnya ngambil rumah dalam jangka panjang dan itu pun juga rumah itu selamanya bisa dimilikin gitu ya. Tadi kita bahas BI checking. BI checking. BI checking itu adalah, jadi kalau lu minjem ke nyicil motor kan ke leasing, nyicil apalagi pay letter, terus juga pinjol, itu semua nama lu naik. Itu semua datanya terekam di Slik OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Makanya kan pinjaman-pinjaman itu sudah terdaftar OJK. Nah, lu kalau minjem duit dari platform-platform tersebut, itu nama lu masuk tuh. Dan track record lu kelihatan. Lu bayar cicilannya tepat waktu apa enggak. Nah, jadi kalau yang BI checkingnya jelek ya, kalau kata orang-orangnya, itu dia bayar tagihannya telat. Jatuh tempo tanggal 10, dia bayar tanggal 12. Itu udah masuk telat, call 2 namanya. Call 2 iya. Pun karena apa berbeda hari doang. Beda hari udah masuk beda call 2. Udah jadi call ada 2. Call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, call 5 hapus buku. Ya. Itu tuh yang mungkin orang banyak yang nggak tahu nih call 5 hapus buku, call 5 itu apa? Oke, call 1 itu lu punya cicilan lancar. Nah, bayarnya selalu tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua, call 2 itu kalau cicilan lu telat bayar dari hari H sampai 1 hari setelah hari H sampai 1 minggu. Nah, ada namanya call 3. Call 3 tuh dari seminggu sampai sebulan. Call 4 itu sampai 3 bulan. Nah, call 5 tuh sampai 6 bulan. Nah, di atas itu call 5 hapus buku. Hapus buku tuh apa sih maksudnya? Kan kalau lu telat-telat bayar cicilan gitu ya, itu pasti lu diteleponin sama debat kolektor. Mas, bayar utangnya mas. Mas, gini-gini mas, bayar. Iya pak, saya bayar besok. Gitu kan. Nah, kalau call 5 hapus buku itu, tukang yang nagihnya udah males. Udah capek, jadi orang kagak bakal bayar. Udahlah, kagak usah ditagih lagi. Ditrak-trakin juga udah nyerah. Wah, udah nggak ditagih utang lagi nih, aman dong. Emang aman, tapi lu nggak bakal bisa ambil cicilan apapun lagi. Itulah namanya call 5 hapus buku atau tukang nagihnya udah males. Udah males, serius. Ini penonton-penonton di sini nih, pasti banyak nih. Ayo lo pada ngaku semua lo. Ngaku dong. Ada call 5 hapus buku semua kan. Iya. Utang bangsa 300 nggak usah dibayar lah. Emang udah nggak ditagih. Cuma buat kedepannya nama kalian tuh pasti jelek. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa terusik ya, waduh gue pernah lagi kayak gitu, berarti gue nggak bisa ngambil rumah dong. Susah kalau misalnya kalian nggak diurusin lagi ya. Dibayar. Ya harus punya utang dibayar ya. Punya utang masa nggak dibayar. Punya utang tuh dibawa mati bos. Tapi beda kalau lu ngambil rumah sanur gitu kan ya. Lu ngambil cicilan sanur nih ke bank nih. Terus lu mati, lu punya utang itu dong rumah dibawa mati. Enggak, kalau lu ada namanya asuransi jiwanya kalau ngambil KPR. Ada tuh ya. Ada. Apa tuh? Jadi kalau lu jika pemohon atau debiturnya ada resiko meninggal, rumahnya langsung lunas. Jadi misalnya lu ngambil rumah, aduh gue bisa bayar ntar kalau gue mati, misalnya punya anak bini ntar anak bini gue yang bayar cicilan kagak bisa gitu. Nah, berarti kalau gitu mah banyak yang udahlah gue gantung diri aja lah. Ya terserah. Kematiannya harus yang wajar. Kematiannya harus wajar. Tidak bunuh diri tidak boleh. Kalau bunuh diri terindikasi ada kesengajaan. Iya kesengajaan itu nggak berlaku. Yang wajar-wajar aja lah ya. Kayak penyakit, kecelakaan. Ya, penyakit, kecelakaan. Jadi buat kita cowok-cowok nih ya, kan kita punya beban moral yang kuat ya untuk memfasilitasi. Betul. Provide bahasanya. Jadi kalau ngambil rumah, iya jangan nanti kalau gua umurnya nggak sampai gimana ya, kalau nggak sampai umurnya lunas rumahnya. Iya. Bukan dia ngeledek ya, tapi salah satu bentuk jaminan atau keamanan juga. Salah satu privilege. juga. Ya. Jadi nggak perlu khawatir beban angsurannya itu ditanggung ke anak istri. Enggak, aman. Gitu. Ya. Jadi emang salah satu berarti KPR ini salah satu yang kalau gue lihat ya salah satu buat orang memudahkan untuk ngambil buat punya rumah karena yang tadi tagline kita di awal suatu saat orang pasti punya rumah. Suatu saat orang pasti akan punya rumah. Gitu. Karena memang untuk masa depan juga sih ya. Betul. Mau sampai kapan? Mau sampai kapanpun. Mau sampai kapan lu kemana? Lu ngontrak deh. Ngontrak nih ya, bertahun-tahun yang ngontrakin tiba-tiba, ya nggak ada yang tahu kan yang ngontrakin, mas itu kontrakannya mau dipakai sama saudara saya. Syukur-syukur kalau bilangnya kayak gitu,
Kalau misalnya, Mas besok kontrakan beres ya, saya nggak mau perpanjang, saya gimana? Iya. Gitu. Nyari lagi, bla bla bla. Kalau udah ambil rumah lu settle, ya udah di situ aja. Iya. Kalau ngontrak mau renov ini izin dulu, mau renov itu izin dulu. Terus uangnya juga ya udah buat mereka. Kalau misalnya rumah, uang lu ya udah berbentuk sama rumah lu gitu ya. Di renov juga kayak gitu. Kalau renov kontrakan orang ya lu tinggal ya hilang, hilang. Ngekos juga gitu. Sama yang tinggal di perumahan indah mertua ya. Nah, itu dia. Di ya. Memang nggak bayar ya. Cuma bayarannya tuh apa ya? Moral. Moralnya. Iya. Aduh, gua nggak ngapa-ngapain lagi. Lagi nyantai liburan ada mertua. Aduh. Gimana? Gua mau ngapain ya? Gitu. Iya. Gitu. Ya, bahkan mau punya dedek baru gitu. Aduh. Ya, terserah. Gitu. Berisik lagi. Iya. Mode senyap. Mode getar. Iya. Kalau rumah baru, lu mau, iya terserah lah pokoknya. Mau di ruang tamu juga boleh. Gitu. Pokoknya ya mau direnov rumahnya, mau dirubah, mau kayak gimana pun juga. Terserah orang rumah punya sendiri ya. Iya. Gitu. Terus juga paling ini nih yang sering dibahas. KPR itu kan harganya 339 ya, lu nyicil rumah selama 20 tahun. Wah, saya nyicil rumah, harganya nanti setelah saya hitung-hitung cicilannya, saya bayarnya lebih nih dari yang saya pinjem. Itu tuh. Nah, kan saya kan minjem 339 Mas, dikasih kan tabel angsurannya 2 juta, terus nanti ada kenaikan gitu kan ya. Ini kalau saya hitung, saya bayarnya bisa sampai 600 juta nih Mas, sampai 2 kali lipat. Sekarang coba aja, lu minjem ke temen lu bayar 20 tahun lagi, nominalnya sama, mau nggak? Nggak mau. Maksudnya bank juga kan nyari untung ya, dan itu sudah perhitungannya juga gitu. Dan gini deh, rumah lu sekarang 339 harganya, 20 tahun lagi emang harganya berapa? Iya, bisa lebih dari 339. Bisa lebih dari 600. Iya. Bisa jadi total bayar itu bisa lebih karena memang nilai properti itu selalu naik. Ya, bank itu juga perhitungan juga. Dia ngasih lu pinjaman 339, ya sedekah dong kalau misalnya gue juga mau gitu. Iya, soalnya kan emang iya lu pinjem sekarang 2 juta nih. Bahkan 6 tahun kemudian, 5 tahun kemudian terus lu bayar ke teman lu 6 juta. 2 juta. Iya, 2 juta 6 tahun kemudian tuh udah beda sama 2 juta sekarang. Betul. Gitu. Jadi ya emang KPR tuh juga salah satu bentuk mengunci harga. Mengunci harga ya. Mengunci harga. Nih ya. KPR adalah ngunci harga. Kenapa? Iya. Kenapa kayak gitu? Oke. Rumah 5 tahun yang lalu harganya berapa deh? Rumah 5 tahun yang lalu tanah 60 deh. Tanah 60 ya kisaran 200 dengan harga dengan sekarang nih ya, rumah yang sama yang lu bilang 200 ya sekarang harganya udah 300 kayak sekarang di atas Sukasari ini gitu. Ngunci harga. Kalau misalnya mau ngambil rumahnya tahun depan, ya syukur-syukur masih ada ya karena rumahnya laku banget ya. Ya bisa aja harganya jadi 400, nggak menutup kemungkinan. Iya sih, benar. Nah, dengan unit yang sama, fasum yang sama, lu ngunci harga di 339. Di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama gitu. Kalau lu punya duit, kalau lu mau ngajuin, jadi misalnya sekarang gaji lu 7 ya. Gaji lu 7 berarti lu bisa ngambil cicilannya 339. Iya. Oke. Lu ngambil rumahnya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi dengan harga yang udah 400. Dengan 400-an. 400 gaji lebih. Lu kenaikan ya 8 leh. Udah nggak bisa nyicil rumahnya. Iya paling kalau ini ya lu nyicilnya rumah yang jauhan lagi. Iya, yang ke pinggir lagi. Kepinggiran lagi. Dengan harganya yang di sana masih 339, di sini udah 400. Gitu. Tapi memang benar cuy, kayak kalau kita lihat populasi sekarang nih ya, orang Jakarta pada ngambil ya daerah-daerah pinggir nih, Depok. Minggir karena di sana udah dahsyat rumahnya. Tanah 60 harga 600 juta. Wow. Wow banget gokil. Ya kalau mau ambil di sana ya nggak apa-apa. Gitu. Kita mah ya YMMA. Ya apa tuh? Yang mau aja. Ya, gitu. Itu jadi makin lama ya makin ke pinggir kalau misalnya lu nggak sekarang. Ya ngambil rumahnya kalau nggak makin mahal
makin jauh. Makin jauh. Makin jauh. Sekarang ini kan lokasi di Sepatan ya, di Kabupaten Tangerang. Tapi bentar lagi bakal jadi kabupaten, bakal pecah provinsi. Pecah provinsi. Jadi Tangerang Barat. Tangerang Barat ya, maksudnya Tangerang Barat. Nah, kalau udah jadi Tangerang Barat udah kelihatan GoPay-nya nih. Iya, Mumpung masih kabupaten ya. Mumpung masih kabupaten, masih harga 300 nih. Nanti kalau udah pecah udah fix, jamin. Jamin udah. Harga GoPay cicilan itu ya bisa sekitar 4 juta lah ya, start 4 juta tuh. Ya. Kebayang kan lu naiknya 2 kali lipat sih. Betul. Atau enggak kalau masih dengan cicilan yang sama, berarti lu ke sono lagi. Minggir lagi. Ke laut. Bercanda ya. Tiap hari naik jetek ya. Berapa berangkat kerja. Gitu. Kebayang kan nanti lu effortnya lebih parah lagi cuy. Mending lebih baik sekarang nggak sih daripada nanti. Sekarang kan gue di Sepatan ya, yang ngambil rumah ini kita udah 2.000 hunian kebetulan. 60% yang ngambil di sini itu kerjanya di Jakarta Barat, Cengkareng, Grogol, Kalideres dan sekitarnya. Karena di sana tanah 60 ya harganya udah 400-600. Iya gitu. Ya kalau mau ambil rumah di sana ya dengan gaji mereka yang sekarang standarnya 6 sampai 7, ya paling nyicil rumah doang nggak makan gitu. Iya. Kalau di sini kan uang bensin pun masih oke lah. Masih ya jarak-jarak 15 kilo ya. Masih jarak-jarak 15 kilo 1 jam perjalanan masih affordable lah gitu. Daripada nanti jadi 30 km ke tempat kerjanya. Tinggal pilih aja. Tuh lo mau sekarang atau nanti, kalau nanti ya sebenarnya kita ketawa-tawa ini bukannya ngece ya, cuma kenyataannya seperti ini bro. Di Indonesia ini dengan harga properti yang naik, ya kita berbicara fakta. Dan fakta memang selucu itu. Iya, gitu. Dengan harga rumahnya sekian, cicilan sekian, mau atau enggak? Kalau enggak mau atau enggak nanti ngambilnya, ya minggir atau enggak tambah mahal sanggup atau tidak gitu. Karena kan ya kita udah ya semua orang juga udah tahu lah ya inflasi rupiah lah ya. Betul. Yang inflasi dulu dari dolar 15.000 sekarang udah sampai berapa dari 7.000 ya kan. Ya, jadi itu ngaruh ke harga properti tuh. Mungkin omongan kita tuh kalau orang-orang yang belum ngambil rumah, alah beli rumah mah nanti aja. Merasa tersinggung ya. Cuma kita ngomongnya ya kita ngomong kenyataan. Nyatanya sih seperti itu. Banyak kok konsumen yang datang ke sini tuh datang ke sini tuh ya dari Karawaci, Cengkareng segala macam. Kalideres paling banyak. Karena mereka mikirnya kayak saya tuh ngambil sini karena dulu tuh saya nahan-nahan mas, gitu nahan-nahan. Padahal kalau misalnya dulu saya ngambil di daerah Cengkareng, Kalideres, berani itu bisa penghasilan saya. Cuman sekarang saya udah nggak berani, cicilannya udah di atas 4 juta, 5 juta. Syukur-syukur lolos. Syukur-syukur lolos. Lolos pun sanggup nggak? Nah itu dia. Gitu. Masalahnya di situ. Karena kita berbicaranya bukan setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Ambil rumah kan ada yang 15, ada yang 20, tergantung kemampuan. Gitu. Jadi dipertimbangkan lagi aja. Ya. Iya, kayaknya udah oke nggak sih? Maksudnya dengan harga 300 juta, fasilitas lengkap, anti banjir, angsuran juga masih di bawah 5 juta, bahkan nggak nyampe angka 4 ya? Nggak nyampe 4 juta di sini. 3 juta dah mentok. Gitu. Mentok 3 juta ya, mentok 3 juta. Cicilannya mentok 3 juta. Itu juga di tahun ke-8. Itu juga di tahun ke-8. Tahun ke-8 3 juta dari sekarang mah? Ya, dulu 3 juta 8 tahun yang lalu, 3 juta sekarang sama 3 juta 8 tahun yang akan datang jauh banget. Jauh banget. Kalau misalnya orang masih belum relate nih sama angka segitu, kita compare sama UMR. Ya kan? UMR 7 tahun lalu berapa? 8 tahun lalu berapa? 2 juta. Pasti nanti sekarang 2 juta ya? UMR tahun lalu 2,5 juta Tangerang. Oh, 2,5 juta tuh. Sekarang udah 4 juta. Sekarang udah 4 juta. Udah 2 kali lipat sih. Ya. Udah berasa. Ya, nanti 8 tahun akan datang ya UMR-nya 8. Tadi kita ngecek sedikit ya di rekamannya. 2 menit terakhir kepotong ternyata. Hilang entah kemana. Iya, memorinya penuh. Ya. Jadi kesimpulannya tadi kita tutup lagi ya. Ya, jadi tadi udah ada kesimpulannya ngambil cara ngambil KPR. Terus juga jangan takut sama cicilannya. Pokoknya tanya marketingnya cicilan sampai lunasnya berapa, sesuaikan dengan kemampuannya. Yang ketiga, yang usaha, yang kerja apa aja.
Terus juga yang keempat itu apa? Strategi-strateginya. Terus kalau mau ngambil rumah sekarang atau nanti makin jauh. Hati-hati nyemplung. Basah ntar. Basah. Gitu. Jadi pokoknya kalian kan udah tahu nih, ini informasi yang udah daging banget nih, jadi nggak perlu takut lagi, nggak perlu ragu lagi. Buat kalian yang udah nonton nih, lagi nonton atau udah nonton video kita nih, kalian bisa langsung aja cek perumahan kita nih ya, Gria Arta Sukasari Residence. Kalau misalnya mau datang atau mau janjian juga bisa ketemu gua Ilham sama gua Rizky. Nah, atau langsung aja klik nomor di bawah ini karena ada slogannya apa yang tadi kita bahas. Semua orang pasti akan punya rumah. Nah, Perumahan Gria Arta Sukasari Residence, rumah mewah, harga ramah, anti banjir dan anti pungli. Nah, itu dia. See you.